Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di podcast Latsar CPNS. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang sistem merit ASN. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Lafi Naim, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 Kabupaten Hulu Sungai Utara, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Nomor daftar hadir 19-4-32. Tutor Bapak Sugiono SOS MSI. Materi Manajemen ASN pada agenda 3. Instansi asal saya dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, kita mulai untuk pembahasannya. Adapun latar belakang dari sistem merit yaitu berasal dari yang pertama, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang kedua, latar belakang yaitu tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja pegawai masih rendah. Kemudian, latar belakang yang ketiga yaitu praktek spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Dan yang keempat yaitu struktur kepegawaian atau kuantitas, kualitas, dan distribusi tidak ideal. Dari latar belakang tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Maka terciptalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Atas dasar tersebut, namun dengan tanpa membedakan latar belakang yaitu politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Sistem merit memiliki manfaat yaitu bagi organisasi dan bagi pegawai atau ASN. Bagi organisasi, manfaatnya yaitu sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas dan dapat mengarahkan sumber daya manusia atau pegawai untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Sedangkan manfaat bagi pegawai atau ASN yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam pelaksanaannya, sistem merit dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahap perencanaan dan monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pada tahap perencanaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pegawai ASN terpilih. Dan yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan pada tahapan monitoring, penilaian, dan pengembangan terbagi menjadi 4, yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Adapun kelembagaan dan jaminan sistem merit didukung oleh yang pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat KASN. Penerapan sistem merit terbagi menjadi 3, yang secara umum yaitu di negara Indonesia, kemudian pada lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan khususnya pada bagian pengadaan barang dan jasa. Adapun secara umum di negara Indonesia, pelaksanaan sistem merit pada proses rekrutmen ASN di Indonesia telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap perencanaan, sesuai dengan usulan dari masing-masing lembaga atau instansi di daerah atau menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap pelaksanaan dengan menggunakan aplikasi CAT yang sangat ketat
sehingga dalam seleksi terhindar dari unsur kecurangan dan lain-lain. Pegawai yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan pada instansi dan sesuai dengan jabatan yang telah dipilih atau sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi pendidikan. Pada lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan sistem merit. Yang pertama, pelaksanaan sistem merit pada proses rekrutmen ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. BKPP Kabupaten meminta usulan rencana penambahan pegawai dari masing-masing instansi atau SKPD untuk diusulkan kepada Kemenpan RI. Selanjutnya, tahap seleksi mengikuti aturan pemerintah yang berlaku dengan menggunakan aplikasi CAT yang sangat ketat, sehingga terhindar dari unsur kecurangan dan lain-lain. Selanjutnya, pegawai yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan pada instansi dan sesuai dengan jabatan yang telah dipilih atau sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi pendidikannya. Adapun secara khusus di bagian pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan sistem merit pada instansi pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 3, yaitu pada rekrutmen PNS baru, mutasi pegawai, dan promosi pegawai. Pada tahap rekrutmen PNS baru telah sesuai dengan aturan, yaitu memberikan usulan penambahan pegawai baru kepada BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan pada proses mutasi pegawai telah dilaksanakan sesuai aturan, di mana pada tahun 2021 ini telah ditetapkan 2 orang staf nota dinas dari lintas SKPD menjadi staf fungsional umum pada bagian pengadaan barang dan jasa. Dan juga pada tahun 2021 ini, bagian pengadaan barang jasa mengusulkan promosi pegawai dari lintas SKPD untuk menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa sebanyak sekitar 50 orang. Namun, hanya 17 orang saja yang disetujui oleh Kemenpan RI dan saat ini masih dalam proses oleh BKPP Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem merit secara umum di Indonesia pada lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan secara khusus pada bagian pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan penerapannya berjalan dengan baik. Kita sebagai ASN wajib mendorong dan juga membantu pemerintah untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik dan lancar. Demikian podcast saya tentang sistem merit ASN. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latsar.